Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan agar dapat bertahan pada hari ini. Begitu pula salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Perkenalkan sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Dewasa Guni dengan NIM 1922112. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 mata kuliah metode teknik penelitian kuantitatif, di mana judul materi dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Nah, untuk lebih lanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan materi kami. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati, NIM 1922118. Saya akan mempresentasikan materi mengenai teknik sampling. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling, yaitu probability dan non-probability sampling. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama simple random sampling, 2 proportionate starved random sampling, yang ketiga disproportionate starved, yang keempat cluster sampling area sampling. Simple random sampling dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dikarenakan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua yaitu proportionate starved random sampling, yaitu teknik digunakan bila populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate starved random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Itulah materi yang saya bawakan. Saya mempersilahkan kepada Rizky Amalia untuk melanjutkan materi yang saya bahas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia, NIM 1922116. Selanjutnya saya akan menjelaskan sambungan materi dari Saudari Murniati, yaitu 2. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi yaitu A. Sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut, yaitu nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100. Bagian B, sampling kota. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Bagian C, sampling incidental.
Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Apabila dipandang orang yang ditemui tersebut cocok untuk dijadikan sumber data. Bagian D, sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dari pertimbangan tertentu. Misalnya, akan dilakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang makanan. Bagian E, sampling jenuh, yaitu sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau peneliti yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua orang populasi dijadikan sampel. F. Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding dan lama-kelamaan akan membesar. Dalam penentuan sampel ini, pertama dipilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang ini merasa belum cukup untuk melengkapi data, maka peneliti mencari orang yang lebih tahu dan juga dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya sampai jumlah sampel semakin banyak. Pada penelitian kuantitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 1922114, akan melanjutkan presentasi materi dari Rizky Amelia, yaitu pada bagian B, teknik sampling penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, untuk penelitian kuantitatif, pemilihan sampel secara acak yang memberi kesempatan yang sama kepada sampel untuk terpilih merupakan prosedur yang paling tepat dan memungkinkan kita untuk meneneralisasi temuan-temuan suatu penelitian ke seluruh populasi. Teknik sampling memberikan kesempatan yang sama kepada subjek penelitian untuk terpilih menjadi sampel, disebut probability sampling. Corbetta menjelaskan bahwa sebuah teknik pengambilan sampel dinamakan probability sampling apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, semua unit yang dianalisis mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih dalam seleksi. Yang kedua, semua unit akan diseleksi dan diketahui secara pasti. Yang ketiga, semua proses seleksi menggunakan teknik acak atau random. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa adapun prosedur yang akan digunakan untuk random sampling adalah yang pertama cara undian, yang kedua cara ordinal. Yang pertama tadi adalah cara undian, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara undian. Yang kedua adalah teknik yaitu cara ordinal, yaitu pengambilan sampel dengan menyusun daftar individu yang ditugaskan ke dalam sampel dari atas ke bawah dengan jalan mengambil individu yang bernomor ganjil genap nomor kelipatan angka 3, 5, 10 dari suatu daftar yang telah disusun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmianti, NIM 1921119. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Sadari Irmawati. Yang ketiga, randomisasi tablet bilangan random. Kemudian Creswell mengutarakan aspek-aspek penting yang diperhatikan dalam penentuan populasi dan sampel penelitian. Yang pertama itu, jelaskan dahulu populasi penelitian dan sampel penelitian, identifikasi objek yang menjadi populasi penelitian beserta jumlah atau ukurannya. Yang kedua itu, tentukan apakah desain pengambilan sampel untuk populasi tersebut terhadap tahap tunggal atau banyak tahap, atau
berkelompok. Yang ketiga itu identifikasi teknik yang digunakan untuk menjadi sampel penelitian. Yang keempat, bahasa apakah populasi yang dipilih secara acak akan dibagi menjadi tingkatan-tingkatan sehingga karakteristik tertentu terwakili dalam sampel dari sampel mencerminkan karakteristik populasi yang sesungguhnya. Yang kelima itu identifikasi karakteristik yang dipakai dalam membagi populasi yang dipilih secara acak menjadi tingkatan-tingkatan. Yang keenam itu sebutkan prosedur pemeliharaan sampel acak dan daftar atau kerangka pengambilan sampel. Yang ketujuh, sebutkan jumlah orang dan dalam sampel dan bagaimana jumlah ditentukan. Itulah hasil dari pemaparan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.